Halo, bertemu lagi dengan saya, Inyoman Sastra Yoga, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karangasem dari SMK Negeri 1 Kubu. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran di kelas. Pada pagi hari ini, saya bersama Ibu Wayan Sariningsih akan mendiskusikan terkait dengan kegiatan supervisi pembelajaran yang akan dilakukan. Bu Wayan Sariningsih ini merupakan guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Kubu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Ya, sebentar, Bu. Sebelum Ibu melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan prosesnya. Yang pertama, Ibu, saya ingin menanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu dapatkan pada saat proses nanti pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya mengambil tema tentang descriptive text yaitu describing places, sehingga nanti tujuan pembelajarannya kurang lebih melalui diskusi kelompok serta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif tentang tempat wisata secara tepat sesuai dengan konteks penggunaan. Itu kira-kira. Berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di saat pembelajaran nanti adalah terkait dengan deskriptif teks, di mana nanti tujuannya siswa bisa menjabarkan terkait dengan function social function, kemudian generic structure serta juga language features. Itu terkait dengan tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya Bu Wayan, terkait dengan area pengembangan yang akan Ibu capai pada saat proses pembelajaran gimana nih? Oke, saya akan fokuskan lebih ke speaking ya, kemampuan mereka berbicara. Dimana sekarang itu anak-anak itu cenderung dia manis ngomong gitu. Jadi saya akan motivasi mereka walaupun mungkin pronunciation kurang jelas atau pronunciation belum begitu pas. Saya selalu motivasi mereka agar mau speak up. Jadi kira-kira di sana. Selain itu juga dari teks yang akan mereka kerjakan nanti di strateginya akan menggunakan diskusi kelompok, di mana mereka saya berikan suatu amplop berisi potongan-potongan seperti puzzle itu ya dari teks yang masih jumble atau belum tersusun dengan baik. Jadi saya tugaskan mereka untuk diskusi untuk menentukan mana paragraf pertama, kedua, ketiga. Jadi setelah itu baru mereka menyimpulkan terkait dengan language generic structure-nya ya, susunan teks yang tepat seperti apa. Berarti nanti untuk area pengembangan yang Ibu fokuskan di sini adalah terkait dengan speaking siswanya, cara berbicara siswanya. Nah, terkait dengan prosesnya lagi, Ibu, nanti kan Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kira-kira strategi apa yang Ibu rencanakan nanti di pembelajaran di kelas? Terima kasih. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya caranya menggunakan strategi kolaboratif learning lah, dengan cara diskusi kelompok. Jadi dengan mereka berkelompok itu mereka bisa saling berdiskusi dan juga saling sharing ide. Oh, menurut saya ini yang pertama paragrafnya. Oh, menurut saya yang ini. Jadi mereka akan menunjukkan mana yang terbaik menurut diri mereka gitu ya. Jadi mereka berkolaborasi di sana untuk saling menentukan mana kira-kira susunan paragraf yang tepat dari jumble sentences yang saya akan tugaskan. Ya, berarti menggunakan strategi yang Ibu gunakan silang terkait dengan discussion kelompok berarti Bu. Terus ada media yang Ibu gunakan di sini, Bu? Oke, medianya cuma paling print out dari gambar-gambar, print out dari website wisata, kemudian ada juga template dari brosur. Tapi untuk template brosur saya berikan mereka untuk tugas berarti media di sini menggunakan seperti handout atau print out terkait dengan daerah wisata. Nanti siswa mendeskripsikan terkait dengan daerah wisata tersebut. Baik Ibu, itu yang akan Ibu sampaikan nanti pada saat proses pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira kapan mau dilaksanakan kegiatan proses pembelajarannya, Bu?
Saya kira ada jam training. Berapa JP itu Bu? Ada juga 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran berarti Nanti situasional aja jika kira-kira sudah. berarti kurang lebih sekitar 90 menit berarti Bu ya? Kurang lebih, cuma karena mereka sudah pernah dapat sebelumnya, jadi mungkin akan lebih, ini bagi mereka nanti akan lebih banyak ya, nanti mereka ada hal yang ditanyakan. Siap. Nah, Bu Wayan, satu pertanyaan lagi Bu terkait dengan obrolan kita hari ini kan. Di sini kita akan membicarakan terkait dengan kegiatan praobservasi kelas. Nah, dari pembicaraan kita hari ini kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan nanti untuk melakukan proses pembelajaran kelas? Ya, jadi sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan, kira-kira saya harus fokus ke tujuan pelajaran, kemudian media yang saya gunakan apa, ini strategi saya untuk nanti melaksanakan pelajaran seperti itu ya. Terus tujuan, media, serta strateginya. Oke. Baik Bu Wayan, terima kasih atas waktunya. Nanti pada saat proses pembelajaran saya juga akan berada di sana untuk mengamati setiap proses yang Ibu lakukan. Nanti setelah kegiatan proses pembelajaran kita akan berdiskusi kembali terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan, terkait dengan umpan balik yang akan kita diskusikan dari hasil proses pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi, terima kasih atas waktunya Ibu. Nanti kita kembali ke kelas setelah proses pembelajaran. Good morning, students. Morning. How are you today? Okay, I'm fine, thank you. And reading. Let's pray together. Finish. Sing the hymn. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pertemuan hari ini akan ada yang namanya supervisi pembelajaran. Jadi di sini Bapak dengan Ibu Wayan akan melaksanakan supervisi pembelajaran. Tapi di sini kalian harus belajar dengan biasa. Tapi Bapak di sini hanya mengamati saja, mengamati di mana proses pembelajarannya, keaktifan kalian. Anggap saja di sini Bapak tidak ada. Anggap saja kalian belajar seperti biasa. Dan instruksi-instruksi yang diberikan oleh Bu Wayan Sari silakan kalian kerjakan dengan baik sesuai dengan proses pembelajaran yang biasa. Ya, Okay, anyone absent today? Ada yang tidak hadir? Waduh, Iya, semua. Okay, how was your holiday, your weekends? Good? Yeah, very good. Okay, have you ever go somewhere in your holiday? Saat liburan kalian pergi kemana? Boleh stay at home. saja. Okay. Have you ever go to a tourist object? Have you ever go to a tourism object? Pernah pergi ke tempat wisata? Do you know the tourism object in Bali? Anda tahu objek wisata yang ada di Bali? What do you think? This place? Danu? Where is it located? Di mana? Tabanan? Anda pernah pergi di sana? Tahan sekian bulan. What about this one? Yeah, it is located in Nusa Penida. What is it? Yeah, Kelingking. Kelingking. Yang mana itu beberapa objek wisata yang ada di
Okay, we are going to describe this picture. Okay, there is a temple on the rock. Yeah. There are seas around the temple. Contohnya ya, ada sebuah pulau di atas apa ini batu karang yang dikelilingi oleh pasir. Oke. Jadi saat Anda menyampaikan seperti itu namanya kalian ya mendeskripsikan sesuatu. So, can you say now what we are going to discuss? Yes, very good. We are going to discuss about descriptive text. So far, we will discuss about the language features and the social function, and also the what kind of features is there in the descriptive text. So now, I have something to you. Before that, I'm going to divide you into groups. Ya, kita akan membagi kalian menjadi beberapa grup. Nanti kita gabung dengan grup dan saya punya sesuatu untuk kalian catat. Ya. So, I will give it to this group. 1, 2. Okay, you will have paper on it. Yeah. What you have to do is that at first you mention the title sesuai dengan objek yang didapatkan ya. Kemudian ada tempelkan. Dan di dalamnya ada isi nama lomba ya. Oke, di belakangnya ada double tick, tinggal dicoba dan ditempel. Ya. But before that, you have to know the meaning of the word in each paragraph, so that you can decide which one is the word, the second. After this, we are going to discuss the whole of them. Yes. To rearrange the jumbled paragraph into open text. Sudah selesai kan? Sudah ya? Oke. Ibu akan diminta yang untuk mempresentasikan teksnya secara menyeluruh dan nanti kita tentukan apa susunannya sudah benar apa belum. Ya. Setelah ini Anda akan menyimpulkan apa saja social function, generic structure, dan language features dari teks yang sudah kalian dapatkan. Baik, terima kasih. Oke, ini saya mengurutkan tentang usaha rombongan. Usaha rombongan. Oke, so just read it. Paragraf pertama, usaha rombongan is one of the three set of Islam Wellness of Bali, Nusa Penida, usaha rombongan menjadi usaha kepentingan. Jadi, usaha rombongan is the best one. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muhammad. Saya dari kelompok 5. Nusa Lembongan is one of the three sets of inland located in the southern of Bali, Nusa Penida.
Nusa Lembongan and Nusa Ceningan. From the Islam, Nusa Lembongan is the best one. Every young land is still beautiful and natural. This land is ready to hamper you. If you like water sport that's lifting or snorkeling, it is for you to visit Nusa Lembongan as the next destination. Okay, all of the group has presented your work. Now let's check. Yeah, let's check about which one is the correct answer. How you arrange the text. Okay. Who get the Nusa Lembongan? Siapa aja yang dapat Nusa Lembongan? Okay, now you can check this one. Siapa lagi dapat Nusa Lembongan? Ya. Nusa Lembongan? Oke, itu susunan yang tepat. Di sana kita ada deskripsinya langsung ya. Baca apa enggak dengan yang lain sudah selesai. Oke, typing and then no question. Oke, sudah didengar ya? Kembali. Oke, jadi antara paragraf kedua dan ketiga kembali ya. Dari sana cepat. Itu di sana bagaimana? Kembali yang mana saja kembali? Dua dan tiga. It's okay. So then you can read the text that you get. Ya, Anda bisa baca dan lihat di sana sudah ada. You can see here about the language structure of the generic structure of the descriptive text from the identification and then the description. Ya, sebenarnya cara untuk menentukan yang benar itu ada kaitan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Anda harus jadi di sana. Jika ada satu konsep yang belum dijelaskan, berarti itu belum akan nyambung dengan paragraf berikutnya. Ya, oke. Lain kali Anda bisa, berarti bisa. But it's okay. Thank you very much for your participation. And then for the language features, apa saja itu batasan dari teks description. Apa saja? Apa saja itu bahasanya kira-kira? Menggunakan apakah di sini? Coba lihat. Nusa Lembongan is one of the three sets of islands located in the southeast of Bali. Itu tensesnya menggunakan tenses apa? Hi, hello. Jadi tensesnya apa di sana? Simple, present tense. Very good. First is simple. Kemudian Anda menggunakan contoh seperti ini, having condition which is still beautiful and natural. Itu apa? Ada kata beautiful, ada natural, kemudian ada surprising, kemudian apa di sana ada naturalness. Itu apa namanya? Itu sebuah apa? Ya, adjectives. Oke, very good. It is the use of adjective. Penggunaan kata sifat. Nanti untuk pekerjaan kalian pada pertemuan selanjutnya, ya, itu punya gambar tulis objek, di mana ini nanti kreasi kalian ya, untuk tiap-tiap kelompok untuk membuat deskripsi dari objek wisata yang ada di sini. Silakan Anda tentukan sesuai dengan genre structure yang sudah kita bahas ya. Di mana identifikasi itu biasanya pengenalan ya, dan bagaimana deskripsinya. Jadi Anda bisa cari di internet untuk melengkapinya. Ini objek wisata manakah ini?
Ya, Google Botanical Garden. Di mana lokasinya? Ya, di Tabanan. Ya, kalau masing-masing kelompok silakan untuk melakukan rekreasi, cari di internet tentang apa namanya tempat-tempat wisata ini ya. Internet. Kemudian di sini Anda buat sesuai dengan genre structure yang sudah kita bahas ya. Identifikasinya apa? Misalnya kalian perkenalkan Uluwatu Temple is located di mana ya? Lokasinya berapa kilo dari Denpasar misalnya ya? Kemudian deskripsinya apa tentang temple ini kalau bisa sejarahnya sedikit ya? Sejarah tempat wisata. Oke, sejauh itu kira-kira ada pertanyaan? Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Objek wisata. Ya. Apanya objek wisata yang sudah kita pelajari? Ya, deskripsinya, kemudian ya. Oke, tujuan tadi tujuan dari deskripsi tersebut apa? Ya. Kemudian genre structure atau bagian dari struktur teksnya itu ya. Apa aja bagian-bagian teks deskriptif. Dan satu lagi tentang bahasa atau language features of descriptive text. Ya. Ada yang belum kalian pahami dari apa yang sudah kalian kerjakan? Paham? Sudah paham? Oke. Suatu saat nanti teks yang tadi sudah kalian bahas itu kita akan ada ulangan terkait itu ya. Karena tadi baru presentasi saja dan ulangannya belum. Nanti gua akan berikan soal-soal terkait dengan teks yang sudah kalian kerjakan. Ingat untuk minggu depan masing-masing dari kelompok itu membuat suatu brosur promosi dari objek wisata yang sudah kalian dapatkan. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, thank you very much for your attention and see you again in our next meeting. Ya, oke, kita bisa check out. Finish. Video. Om Swastiastu, selamat pagi. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya kita melaksanakan kegiatan observasi atau supervisi akademik yang diawali dengan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi di kelas. Hari ini saya bersama dengan Ibu Wayan Sariningsih, guru yang diobservasi pada saat kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Bu Wayan. Selamat pagi Pak Nyoman. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Bu Wayan, setelah kita kemarin melaksanakan kegiatan supervisi akademik belajar observasi, hari ini kegiatan terakhir yaitu kegiatan observasi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu Wayan lakukan. Yang pertama Bu Wayan, setelah kemarin Bu Wayan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kira-kira nih setelah melaksanakan proses pembelajaran, Biasanya setelah melakukan proses pembelajaran, saya akan merefleksi ulang apa yang sudah saya lakukan itu, kemudian merencanakan suatu perbaikan. Misalnya saat di kelas saya merasa ternyata teknik yang saya lakukan itu kurang pas bagi anak kelas tersebut karena mungkin karena keragaman siswa ya, jadi karakteristiknya beda-beda. Mungkin untuk satu kelas cocok, untuk kelas lainnya kurang cocok. Jadi biasanya saya akan sedikit memodifikasi. Berarti setelah pembelajaran biasanya melakukan refleksi ya, memperbaiki apa yang kurang, memperbaiki metode misalkan pada proses pembelajaran itu kurang pas dengan baik. Ini luar biasa Bu. Nah berikutnya Bu,
biasanya kan pada saat proses pembelajaran ibu mengajar sendiri di kelas tanpa ada yang mengawasi atau yang supervisi. Nah, setelah kita kemarin melaksanakan kegiatan supervisi yang sendiri yang mendampingi ibu, kira-kira bagaimana perasaannya? Sebenarnya sama saja menurut saya, diawasi atau tidak, ya saya tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya sudah bikin ya, sudah buat rencana pembelajarannya. Tapi tentu saja kadang-kadang ini ya, saat saya merencanakan sesuatu itu namanya juga rencana. Nanti prakteknya di kelas itu mungkin ada sedikit modifikasi menyesuaikan dengan karakter siswa di kelas. Jadi perasaannya biasa saja, ya tidak ada grogi atau gimana. Berarti sama seperti mengajar biasa, ada ataupun tidak, ada ataupun diawasi oleh guru yang berprofesi, ya proses pembelajaran berlangsung seperti biasa sesuai dengan rencana yang direncanakan. Yang berikutnya Bu, nah pada saat proses pembelajaran Ibu kan tadi bilang mau membuat sebuah rencana proses pembelajaran. Nah kira-kira pada saat Ibu kemarin melaksanakan proses pembelajaran itu, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan di kelas? Iya, seperti yang saya bilang tadi itu kan sebuah konsep yang sebuah rencana. Secara umum sudah, ya tujuan pembelajaran sudah, ya sudahlah 98% barangkali tercapai. Tapi ada saja sih dari rencana itu yang sedikit berbeda, menyesuaikan dengan karakter siswa di kelas tersebut. Misalnya, siswa di satu kelas itu kan aktif, ada juga yang kurang aktif. Bagi yang kurang aktif ini saya harus memodifikasi sedikit dengan banyak pemancing atau apa gitu, sehingga mereka mau menyampaikan atau mau speaking gitu, mau speak up. Jadi sedikit dimodifikasi menyesuaikan dengan karakter siswa di kelas tersebut. Berarti secara umum apa yang Ibu lakukan di kelas sudah sesuai dengan perencanaan, cuman karena biasa kita mengajar pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Dari sana kita bisa memancing, kita memberikan perayaan pemantik agar nanti proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berikutnya Bu, dari proses yang sudah Ibu lakukan pas pembelajaran di kelas 10 PK3, nah kira-kira dari yang Ibu sudah lakukan di kelas kita proses pembelajaran, apa sih keunggulan yang Ibu sudah lakukan di sana? Keunggulannya saat itu kan saya mengadakan diskusi kelompok ya, jadi saya minta mereka berkelompok untuk mendiskusi sesuatu. Jadi di sana kan tentu saja pembelajaran berkolaborasi itu sudah terlaksana. Jadi mereka bisa saling sharing informasi atau apa dengan temannya, dan juga mereka melatih bagaimana bekerja sama dalam tim, kemudian bagaimana bertoleransi, kemudian bagaimana menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Menurut saya keunggulannya ya kolaboratif learning. Berarti dengan siswa bisa berkolaborasi dengan sesama temannya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri mungkin ya. Ya, siswa bisa meningkatkan rasa percaya diri, berikutnya nanti bisa belajar dengan baik dan berdiskusi juga dengan baik. Nah, berikutnya Bu, dari proses yang sudah Ibu lakukan juga, setelah saya lihat memang sih proses pembelajaran itu berlangsung dengan lancar, siswa bisa belajar dengan baik, dan juga guru juga mengajar dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, dari proses itu, nah kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki di sana? Perbaikannya sih menurut saya siswa itu rasanya tidak terlalu aktif saat itu gitu ya. Banyak siswa yang diam, tapi kecenderungan mereka diam itu karena mereka punya ide, cuma tidak bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris. Memang masalah kita di sekolah ini demikian secara umum, karena anak-anak itu mereka speak up-nya yang kurang gitu, mereka punya ide, cuma untuk mentranslate-nya ke bahasa Inggris itu mereka susah sehingga mereka cenderung diam. Cuma di sana kita bisa memberikan waktu untuk mereka, kemudian misalnya minta mereka buka Google Translate gitu, agar bisa mereka menuangkan ide-nya itu kemudian menyampaikan. Jadi menurut saya yang kurangnya itu keaktifan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Cuma kalau saya minta mereka mungkin, oke boleh speak in bahasa Indonesia, mungkin mereka bisa lebih lancar. Kendalanya adalah karena bahasanya. Karena seperti kurang latihan ke siswa berarti. Tapi ketika siswa difasilitasi untuk coba menggunakan bahasa Indonesia untuk menggunakan ide pasti bisa. Cuma untuk membawa ke bahasa Inggrisnya yang masih agak susah. Tapi ketika dibantu oleh Google Translate pasti mereka bisa. Perlu alat bantu. Ya, perlu alat bantu untuk proses mereka speaking. Pertanyaan berikutnya Bu, tadi kan Ibu sudah menginformasikan ke pemberitahuan bahwa ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Nah sekarang bagaimana sih Ibu cara memperbaiki kekurangan yang disebutkan tadi?
kekurangan mereka speak up itu sejauh yang pernah saya lakukan itu saya kadang-kadang memberikan guided question. Guided question. Guided question seperti tadi pertanyaan pematik seperti itu. Jadi saya harapkan mereka berikan beberapa pertanyaan, misalnya mereka ingin mendeskripsikan tentang Tegangge ya, karena ini deskripsi teks kemarin ya. Jadi mungkin saya akan nanya mereka, what is Tegangge, atau mungkin where is it located, seperti itu, atau what can you see di Tegangge. Jadi dengan pertanyaan seperti itu mereka cenderung akan bisa menjawab, misalnya it is located in Karangasem Regency, in Agusan District dan sebagainya. Atau mungkin mereka, there I can see the fish, many fish in the ponds, dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi saya harus berikan guided question pada mereka sehingga akhirnya mereka mau tidak mau pasti mau speak up gitu. Jadi intinya kita arahkan. Berarti tadi kekurangan siswa belum bisa speak up dengan baik, itu bisa disiasati dengan yang pertama ada Google Translate dan juga memberikan guiding question atau pertanyaan otomatis yang bisa nantinya siswa langsung terpantik terhadap ini. Itu ya. Oke, terima kasih Bu Wayan atas waktu yang atas waktu diskusi hari ini. Semoga setelah ini kita bisa melakukan perbaikan bersama dan untuk pembelajaran berikutnya juga bisa lebih baik. Oke, terima kasih Bu Wayan. Ya, terima kasih. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Demikian percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan bersama Bu Wayan Sariningsih. Semoga apa yang kami diskusikan itu bisa menginspirasi. Akhir kata kami ucapkan para pesan.